Halo, Cek Marcella, Cek Sheila. Gimana kabarnya? Baik-baik, sehat ya, sehat ya. Oke. Ya, thank you. Nah, mungkin buat yang nonton nih masih ada yang belum kenal nih. Mungkin Maharu masih belum kenal. Boleh kenalan dulu dong kakak-kakak yang cantik ini. Silahkan. Namaku Sheila, dari angkatan 2018. Perkenalkan, nama aku Marcella dari jurusan biologi angkatan 2018. Ya, oke. Kak Sheila juga dari jurusan biologi ya? Oh iya. Ya, oke. Nah, di sini kan kita nge-interview Kak Marcella sama Kak Sheila gara-gara berdua ini kan ikut program MBKM di semester kemarin. Nah, boleh cerita dikit nggak kenapa sih semester kemarin itu tertarik dengan program MBKM? Mungkin pertamanya kan kita dari jurusan biologi. Nah, di jurusan biologi ini kita nggak bisa ambil materi kuliahnya anak pangan. Jadi waktu kita lihat ada mata kuliah pangan fungsional itu, apalagi juga di universitas yang berbeda, jadi kita juga tertarik untuk mencari pengalaman yang baru di lingkungan yang baru juga. Oke. Sama sih aku sama Sheila juga waktu itu awal-awal kan sudah banyak dijelaskan tentang MBKM. Lalu waktu itu juga sudah mulai dikenalkan sedikit-sedikit dan ada program MBKM yang untuk fakultas dan universitas lain, jadinya semakin tertarik buat ikut MBKM. Oke. Jadi pengen coba coba cari pengalaman di luar biotek gitu ya, ketemu sama teman-teman dari fakultas universitas lain juga. Oke, selain itu ya kalau misalkan jurusan biologi nggak bisa ngambil MK pangan, tapi dengan MBKM ini jadi bisa. Oke deh, mungkin boleh dikasih tahu nggak nih Kak, kemarin itu ngambil MBKM yang jenis apa sih, terus kayak buat mata kuliah apa gitu? Waktu itu kita ambil MBKM-nya yang pertukaran pelajar. Kita mengambil mata kuliahnya pangan fungsional dan nutraseutikal, dan kita mengambilnya saat semester 6 kemarin, jadi selama 1 semester mengambil mata kuliah itu. Oke. Di Universitas Atmajaya ya Kak ya? Iya, Universitas Atmajaya Jakarta. Oke, masih ingat nggak nama dosennya kemarin yang ngajar dari Atmajaya itu siapa? Ada Bu Yanti, juga ada Kak Agustina, ada Kak Dion, sama sama Kak Widya. Oh, banyak ya berarti ya. Itu berapa pertemuan kalau di banyak. Kalau di Univ Atmajaya berapa pertemuan? Kurang lebihnya sama sih dengan Fakultas Teknologi Ubaya. Jadi kalau tidak salah 7 sampai 8 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UAS kalau tidak salah ingat. Jadi lebihnya sama kayak Ubaya. Oke, berarti kayak rentang waktu belajarnya ya mirip-mirip ya. Oke, nah gimana sih, kita kan tadi ada beberapa kakak-kakak dan juga bapak ibu dosennya ya. Nah itu kira-kira dosen dan staf dari Universitas Atmajaya saat ngambil MBKM ini gimana Kak? Kayak sangat dibantu atau friendly atau gimana Kak? Boleh diceritain dikit nggak? Kami waktu mengambil MBKM ini kayak dosen-dosennya juga sangat membantu. Jadi waktu kami bingung untuk memakai aplikasi untuk absen dan untuk belajar juga dibimbing untuk cara menggunakannya, dan juga semua pertanyaan yang kami tanyakan juga cepat direspon gitu. Sama staff-staffnya juga membimbing kami dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Oke. Kalau boleh tahu, kemarin kelas pangan fungsional dan nutraseutikal itu satu kelas berapa mahasiswa Kak totalnya? Sama mahasiswa di Atmajaya juga? Sekitar 50-an kayaknya. Oke, 50-an ya. Dari jurusan apa? Sama di jurusan bioteknologi. Oke. Sama-sama bioteknologi ya. Oke, nah selama 1 semester kemarin sekitar 5-6 bulan ya berarti ya Kak ya. Nah
di sana kira-kira ada benefit atau kayak pengalaman baru nggak? Kayak ada keuntungan apa selama mengikuti pertukaran pelajar kemarin selama di 1 semester itu? Selama 1 semester ini tentunya yang sudah sempat dijelaskan sama Sheila, mempelajari hal baru atau mata kuliah yang tidak bisa kita dapatkan di Teknobi Ubaya. Jadi kita belajar tentang pangan fungsional, yang menurut saya secara pribadi itu hal baru karena tidak pernah sama sekali belajar yang pangan. Lalu juga dosen-dosennya itu sangat baik, terutama yang pertama kali berinteraksi itu dengan Bu Listia dan Kak Ana. Sangat membantu tentang administrasinya, kemudian mendapatkan seperti NRP, kemudian akses ke MyAtma, lalu absen, itu sangat dibantu dengan Bu Listia dan Kak Ana. Kak Ana dan Bu Listia juga sangat responsif kalau kita masih bingung saat di awal-awal perkuliahan. Kemudian juga kita dapat kenalan baru karena pastinya kita berinteraksi saat kerja kelompok. Kemudian suasananya ya cukup baru ya karena kan belum pernah bertemu sama teman-teman yang di Atma itu. Mungkin aku juga mau nambahin benefitnya, mungkin cara mengajarnya juga sedikit berbeda di Ubaya. Jadi di Atma Jaya itu lebih menyinggung tentang lifestyle gitu, jadi sangat relatable gitu buat kita untuk belajar panggung di sana. Oke, berarti memang banyak yang sebelumnya belum pernah didapatkan di Ubaya, tapi di Atma Jaya ini dengan ada kesempatan melalui MBKM bisa dirasakan juga gitu ya. Oke, nah kira-kira boleh dijelaskan dikit nggak, kayak tadi kan Kak Sheila bilang kayak cara membawakan materinya itu beda. Nah kira-kira itu boleh cerita dikit nggak Kak, kayak gimana sih bedanya apa, terus kayak suasananya selama kelas itu kayak gimana? Mungkin bedanya kayak agak sama sih, kayak menggunakan PPT juga dan menjelaskan, cuman di akhir biasanya selalu diberikan tugas gitu. Jadi tugasnya tapi nggak harus tentang materi yang diajarkan, tapi lebih ke kayak mencari inovasi-inovasi yang baru lagi gitu. Oh iya, oke, berarti ya kurang lebih sama ya, kayak waktu kelas juga menggunakan seminar gitu, tapi mungkin jenis tugas-tugasnya ada yang lebih berbeda. Oke, nah terus teman-teman mahasiswa di Atma Jaya gimana nih Kak? Welcome kah? Atau udah ada teman baru bahkan? Atau gimana responnya saat ada kita dari Fakultas Teknobiologi ke Universitas Atma Jaya di situ? Kalau untuk teman-temannya tidak sempat berkenalan dengan semuanya karena masih canggung kan, apalagi kalau online seperti ini. Namun sangat beruntung kalau ada salah satu teman juga yang sering memberikan informasi melalui Microsoft Teams, kemudian juga misal kan kumpul tugasnya melalui Drive juga informatif, selalu memberikan informasi-informasi terbaru dari dosen dan juga tentang tugas-tugas itu. Jadi kalau misalnya saat kuliah secara pribadi sih saya tidak merasa kayak takut kekurangan informasi gitu. Oke, berarti teman-teman di Atma Jaya juga turut membantu kakak berdua ya sebagai sebagai peserta mata kuliahnya juga. Nah kalau terkait ujian sama penilaian gitu, ada perbedaan nggak Kak? Kayak selama ini kita di FTB sama di Atma Jaya itu kira-kira gimana? Sebenarnya untuk ujian sama sih, cuman aplikasi yang digunakan saja berbeda. Kalau misalnya di Ubaya biasanya lebih sering menggunakan ULS. Kalau di Atma Jaya ujiannya ada di Teams juga. Oke, tapi kurang lebih sama gitu ya, mungkin sama-sama kayak mungkin ujian IC atau ujian kayak multiple choice kayak gitu. Oke, nah kalau terkait tingkat kesulitannya nih Kak, lebih susah mana kira-kira di Ubaya atau di Atma Jaya? Menurut kakak pribadi aja deh. Kalau dari saya sih sama aja. Oke. Setuju. Oke, sama aja ya. Nah kemarin gimana Kak? Berarti nilainya bagus ya? Dapat A ya Kak ya?
untungnya A. Oke, siap deh. Kalau gitu kan mungkin teman-teman takutnya itu ya kan, takut ujiannya beda atau takut dosennya lebih susah, lebih galak atau gimana. Tapi ternyata enggak gitu ya teman-teman ya. Nilainya masih aman asalkan belajar gitu ya Kak ya. Oke. Nah, kalau terkait mungkin ini ngomongin kayaknya tadi udah dibahas ya. Berarti kalau terkait teknis, administrasi dan lain-lain belum ada kendala ya. Selama ini sudah banyak dibantu juga ya kemarin ya. Ya, benar banget. Ya, oke. Dari fakultas kita pun mungkin dari admin FTB juga sangat membantu ya. Ya, oke. Selain FTB juga Bu Popi dan Pak Toko saat itu juga sangat membantu kami berdua karena saat itu yang memberikan informasi dari Bu Listia atau dari pihak Ahmad Jaya biasanya melalui Pak Toko. Kemudian semisal ada masalah mengenai SKS ataupun kita bingung ini SKS-nya bagaimana, Bu Popi juga memberikan informasi mengenai informasi SKS itu, bagaimana SKS yang harus kita ambil seperti itu sih. Ya, oke. Ya, berarti memang dari fakultas kita juga mendukung ya, bahkan dari dekan dan wakil dekannya juga. Oke deh. Nah, kalau selain itu, apakah kayak ada kendala lain atau gimana Kak? Belum ada ya selama ini ya? Kalau kendala, mungkin bukan kendala sih, cuman karena ada perbedaan mungkin bisa dibilang perbedaan jadwal antara Atma Jaya dan Ubaya. Kadang saat ujian di Atma Jaya deket-deket sama mata kuliah yang kita ambil. Jadi waktu kita sudah perkuliahan di Ubaya, di Atma Jaya kita masih harus ujian. Nah itu kadang ada yang mepet sama jadwal kuliah selanjutnya. Namun itu bukan kendala yang begitu menyulitkan sih, soalnya juga pemberitahuan jadwalnya juga sudah dari lama, jadi kita bisa mempersiapkan. Oke. Kalau dari Kak Sheila adakah atau belum atau sama? Mungkin kalau kendala sama sih kayak Marcella, cuman yang waktu ujian yang berbentrokan dengan waktu kuliah gitu. Ya, oke. Kan memang waktu perkuliahan durasinya juga beda ya, masing-masing universitas. Oke deh kalau gitu, tapi masih bisa disesuaikan. Oke, nah kira-kira Kak Marcella dan Kak Sheila merekomendasikan nggak MBKM pertukaran pelajar ke mahasiswa-mahasiswa lain? Kalau dari saya sangat merekomendasikan program ini ke mahasiswa lain karena di MBKM ini kita juga mendapat pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kita mungkin tidak ketahui atau kita ketahui tapi tidak bisa ambil di universitas ini. Untuk mahasiswa yang ingin mencoba berkuliah di universitas lain pun juga bisa, jadi bisa merasakan lingkungannya berbeda walaupun online. Dari saya sendiri sih juga sangat rekomendasikan karena program MBKM ini kan sudah lebih banyak daripada saat semester 6 kemarin. Sekarang kan di semester 7 sudah lebih variatif, kemudian juga lebih banyak yang direkognisi mata kuliahnya, sehingga seharusnya mahasiswa semakin tertarik buat ikut MBKM ini. Kemudian juga tentunya pengalaman yang belum bisa kita dapatkan di Ubaya ataupun menambah pengalaman yang baru, kemudian lingkungan baru yang sudah disediakan Sheila itu juga bisa kita dapatkan melalui MBKM. Ya, oke deh. Nah, mungkin ada pesan sedikit nggak Kak, misal buat mahasiswa FTB nih, ada yang masih takut untuk ngambil program MBKM, mungkin kayak takut kepisah sama temennya yang lain atau mungkin takut kayak pelajarannya beda dengan selama ini yang didapatkan di Ubaya. Kira-kira ada pesan atau saran nggak nih ke mahasiswa yang mungkin masih berpikiran seperti itu? Mungkin kalau dari saya, kalau masih ragu-ragu tapi penasaran, mending dicoba aja. Soalnya kalau misalnya kita nggak nyoba, kita juga nggak tahu kemampuan kita sampai mana gitu. Misalnya kita takut keteteran gitu pelajarannya, mungkin bisa diatur lagi jadwalnya dengan lebih baik. Mungkin juga jangan takut karena
saya sendiri rasakan di semester 6 yang bisa dibilang sudah angkatan yang cukup tua. Seharusnya semakin angkatan yang 2021, 2020, 2019 bisa lebih banyak merasakan tentang MBKM, karena kan dari pemerintah sendiri juga tujuan untuk membuat program MBKM kan juga untuk kita para mahasiswanya. Dan jadi seharusnya kita kalau mahasiswa jangan takut buat ikut MBKM. Mungkin kalau misalnya masih ragu mau ikut yang mana atau mau jenis yang mana, mungkin bisa berkonsultasi juga sama dosen seperti Pak Emantoko atau Prof. Ya, oke. Bener ya teman-teman ya. Nah, karena memang bener banget yang dibilang Kak Marcella tadi, program MBKM ini dibuat untuk kita mahasiswa. Nah, jadi nggak ada alasan untuk, maksudnya nggak mungkin kita semakin disusahkan gitu. Oke deh, nah terakhir nih Kak, apakah ada saran nih untuk kedepannya program MBKM baik di Fakultas Teknobiologi ataupun secara in general gitu ya terkait program MBKM untuk kedepannya mungkin semester-semester yang akan datang nanti? Mungkin sarannya supaya program MBKM ini kayak lebih disebarluaskan lagi, jadi seluruh mahasiswanya kayak tahu secara detail program MBKM ini apa dan bagaimana cara apply-nya juga. Dan saran lagi mungkin lebih banyak lagi pelajaran yang bisa diambil di program MBKM. Kalau dari saya sih sarannya semoga program MBKM ini bakal terus berlanjut, apalagi kalau kita sudah bisa merasakan offline. Pastinya kan lebih seru ya kalau pertukaran pelajar, bisa ketemu dengan orang-orang baru, lalu juga lingkungannya kan pasti juga baru dan bisa merasakan langsung rasanya pertukaran pelajar. Kemudian juga sarannya lagi mungkin kuotanya mungkin bisa mungkin ada ya kuota yang diperbanyak, karena mungkin semakin lama kan pasti akan semakin meningkat peminat dari MBKM. Ya, oke deh. Terima kasih Kak Marcella dan Kak Sheila atas mungkin saran-sarannya ya. Ini kan juga mungkin akan ditonton nih oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di fakultas ya. Semoga sarannya bisa diterima. Oke ya, terima kasih Kak Marcella dan Kak Sheila sudah meluangkan waktu ya untuk interview pada malam hari ini. Oke, bye-bye. Thank you.